Tel Aviv, Israel, Kepala Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel, IDF, Letnan Jenderal Herzl Halevi, dilaporkan tewas setelah sebuah rudal menghantam kendaraan lapis baja yang ditumpanginya saat melakukan inspeksi di wilayah konflik perbatasan utara. Insiden terjadi pada pagi waktu setempat, hanya 15 menit setelah kedatangannya ke zona militer yang tengah berada dalam siaga tinggi. Menurut keterangan dari tentara di lokasi, Halevi baru saja memberi pengarahan singkat dan menyapa beberapa pasukan saat suara dentuman keras mengguncang kawasan tersebut. "Kami kira itu cuma suara petasan dari Gaza yang nyasar," ujar salah satu tentara. "Ternyata itu suara Final Destination bagi jenderal kami." Mobil yang ditumpangi hancur total, menyisakan asap tebal dan serpihan besi berceceran hingga radius 100 meter. Pihak IDF menyebut hanya plat nomor mobil yang berhasil dikenali, dan itu pun ditemukan di atap rumah warga. Belum ada klaim resmi dari Iran. Namun intelijen awal menyebut rudal tersebut berasal dari sistem peluncur jarak menengah yang melintasi kawasan udara Suriah. "Kami sedang menyelidiki bagaimana rudal itu bisa masuk tanpa terdeteksi," ujar seorang perwira tinggi sambil diam-diam menghapus aplikasi alarm sistem Iron Dome dari ponselnya. Insiden ini langsung memicu rapat darurat Kabinet Keamanan Israel. Namun, banyak analis menilai Israel akan kesulitan menjaga moral pasukan setelah kehilangan tokoh sentral militer di tengah situasi yang sudah kacau. Kepemimpinan IDF saat ini ibarat aplikasi navigasi offline. Nggak bisa deteksi bahaya, tapi tetap sok yakin ke depan. Ledakan keras yang terdengar hingga beberapa kilometer dari garis perbatasan menjadi tanda berakhirnya karier militer Letnan Jenderal Herzl Halevi yang saat itu tengah melakukan inspeksi ke salah satu zona militer aktif. Rudal yang menghantam kendaraan sang jenderal diduga diluncurkan dari basis militer Iran melalui jalur lintas udara Suriah. Pihak IDF menyebut rudal itu merupakan tipe presisi tinggi yang mampu menargetkan kendaraan bergerak dengan akurasi ekstrim. Sayangnya, sistem pertahanan Iron Dome justru memilih jadi penonton pasif seperti biasa. "Kalau Iron Dome ini manusia, udah kita pecat dari grup WhatsApp," ujar seorang perwira muda yang kecewa. Letnan Jenderal Halevi dikenal sebagai otak strategis IDF dalam sejumlah operasi militer besar, termasuk beberapa kampanye udara kontroversial yang menimbulkan tekanan internasional terhadap Israel. Kini, dengan kepergiannya, militer Israel kehilangan figur kunci dan juga kehilangan satu unit kendaraan lapis baja seharga jutaan dolar yang kini tinggal jadi debu. Dia bilang mau turun langsung ke lapangan karena ingin tahu kondisi pasukan. Ternyata yang turun justru dia dalam bentuk abu, kata salah satu tentara senior yang ikut dalam konvoi. Iran sejauh ini belum memberikan tanggapan, namun akun-akun tidak resmi pro-Teheran ramai menyindir lewat media sosial. Salah satu meme populer bertuliskan, "Kalau nggak bisa tembus di meja diplomasi, tembusnya langsung ke kap mobil." Pemerintah Israel kini menghadapi tekanan besar untuk merespons dengan kekuatan penuh. Namun berbagai pihak memperingatkan bahwa reaksi terburu-buru hanya akan memperkeruh situasi. Balas dendam tanpa otak, yaitu Israel sekarang, karena otaknya udah ke-blast out, ujar seorang analis militer internasional dengan nada sinis. Kabar tewasnya Kepala Staf Umum IDF Israel, Letnan Jenderal Herzl Halevi, mengguncang pemerintahan dan militer Israel. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah ledakan, ruang rapat Kabinet Keamanan langsung dipenuhi oleh menteri-menteri yang sebagian besar baru sadar bahwa perang bukan cuma soal konferensi pers. Perdana Menteri Israel disebut marah besar dan memerintahkan investigasi total terhadap kegagalan sistem intelijen dan pertahanan udara. "Kita punya Iron Dome, Iron Beam, Iron Fist, tapi ternyata yang paling berfungsi cuman ironi," ujar salah satu pengamat militer. Sementara itu, oposisi politik mulai mempertanyakan keputusan Halevi untuk turun langsung ke medan konflik tanpa pengawalan udara maksimal. "Kalau tahu bakal dibombardir, kenapa bawa mobil? Bawa bunker sekalian," sindir salah satu anggota Knesset. Pasca serangan, jalan utama di wilayah utara langsung ditutup, dan drone pengintai IDF mulai menyisir wilayah perbatasan. Namun hingga kini, tidak ada tanda-tanda akan ada serangan balasan besar-besaran dari Israel. Mungkin mereka nunggu briefing dari jenderal pengganti,
Tapi sayangnya harddisknya udah kebakar barusan, kata seorang analis dengan nada getir. Sementara itu, media internasional mulai mempertanyakan kemampuan pertahanan Israel yang selama ini dibanggakan. Banyak yang menilai bahwa ketergantungan pada teknologi canggih justru membuat mereka lalai terhadap ancaman yang lebih sederhana dan langsung. Kalau rudal bisa nembus berarti bukan masalah teknologi, itu masalah attitude. Mungkin radar mereka terlalu sibuk ngestok akun Twitter Hamas, kata jurnalis Eropa dalam siaran satir. Tewasnya Letnan Jenderal Herzl Halevi dalam serangan rudal yang akurat dan mematikan memunculkan gelombang spekulasi global. Apakah ini operasi terencana? Apakah ada kebocoran informasi dari dalam IDF sendiri? Atau ini sekadar hasil dari terlalu percaya pada sistem yang katanya canggih? Kalau ini kecolongan berarti IDF baru saja kalah oleh satu rudal, satu koordinat dan satu momen sial, ujar mantan pejabat Mossad dalam wawancara eksklusif. Atau mungkin itu bukan momen sial, mungkin rudalnya yang terlalu rajin. Di internal militer Israel suasana penuh tekanan. Panglima-panglima lain mulai menolak turun langsung ke garis depan, khawatir giliran mereka berikutnya. Biasanya kita mengirim tentara ke medan perang. Sekarang kayaknya kita mengirim pejabat untuk jadi sasaran latihan, sindir seorang perwira menengah. Sementara itu masyarakat Israel terbelah antara dorongan untuk membalas secepat mungkin dan ketakutan bahwa respons gegabah hanya akan menambah panjang daftar korban. Balas dendam bukan strategi, itu refleks orang yang enggak punya rencana cadangan, kata seorang profesor keamanan. Dan sayangnya, rencana cadangan IDF ikut terbakar bareng jenderalnya. Reaksi internasional juga mulai bermunculan. Beberapa negara mengecam pembunuhan pejabat militer, sementara lainnya menyebut ini sebagai konsekuensi alami dari eskalasi konflik yang terus dipicu oleh kebijakan agresif Tel Aviv. Di media sosial banyak yang menyebut ini sebagai uninstall paksa terhadap komando militer Israel. Kini, posisi Kepala Staf Umum kosong. Nama-nama calon pengganti bermunculan, namun banyak yang enggan menerima jabatan tersebut. Bukan karena tekanan politik, tapi karena takut jabatan itu sekarang lebih mirip kontrak kerja paruh waktu. Durasinya sampai rudal berikutnya datang. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, markas besar militer Israel terlihat lebih sunyi dari biasanya, bukan karena jam istirahat, tapi karena tidak ada lagi yang duduk di kursi Kepala Staf Umum setelah tewasnya Letnan Jenderal Herzl Halevi akibat serangan rudal Iran. Jabatan tertinggi dalam tubuh IDF kini kosong dan meninggalkan lubang besar dalam struktur komando militer Israel. Pemerintah Israel tengah kebingungan mencari pengganti, karena sebagian besar kandidat dinilai belum siap atau belum siap mati. Kalau ini semacam tantangan maut, tolong kasih kesempatan buat skip satu kali, ujar salah satu jenderal yang namanya tidak mau disebut sambil menatap langit dengan paranoid. Sumber internal menyebutkan bahwa sistem komunikasi IDF sempat lumpuh beberapa jam pasca kematian Halevi. Banyak satuan di lapangan bingung menunggu instruksi karena chatbot mereka masih diarahkan ke almarhum. Situasi ini juga menciptakan kepanikan di parlemen Israel yang sedang dihantam tekanan publik. Ribuan warga turun ke jalan menuntut jawaban. Bukan cuma soal siapa yang bertanggung jawab atas keteledoran ini, tapi juga soal kemana arah militer Israel ke depan. Kalau jenderal mati karena inspeksi, gimana nasib pasukan yang dikirim ke garis tembak, kata salah satu demonstran. Mereka harus bawa payung anti rudal, sementara itu Iran diam-diam menikmati tekanan yang kini mengarah ke Tel Aviv. Analis menilai bahwa serangan itu tidak hanya bersifat fisik, tapi juga psikologis, menanamkan ketakutan di kalangan elit militer Israel. Mereka kehilangan otak strategis, dan sekarang tinggal kumpulan tangan yang saling tunjuk tanpa tahu harus ngapain, ujar kolumnis militer asing. Ini bukan cuma kehilangan satu orang, ini crash system. Hingga kini, belum ada tanda-tanda akan ada tindakan balasan besar dari Israel. Sumber menyebutkan bahwa rencana balasan belum disusun, karena flash disk perencanaannya ikut meledak. Tak ada peluit, tak ada tembakan peringatan, hanya suara siulan pendek di udara dan ledakan tajam yang mengguncang batas utara Israel. Dalam hitungan detik, wajah militer Israel berubah selamanya.
Letnan Jenderal Herzl Halevi, simbol kekuatan dan strategi, kini tinggal nama dalam berkas pemakaman negara. Kini, setelah 5 hari tanpa pemimpin militer tertinggi, dunia menahan napas. Pertanyaan mulai muncul. Apakah Israel akan membalas atau malah makin kehilangan arah? Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah menghubungi Tel Aviv setidaknya 2 kali sehari. Namun menurut bocoran internal, percakapan itu sebatas ungkapan belasungkawa dan pengingat, jangan panik duluan. Israel dalam posisi terjepit. Tidak bisa langsung menyerang, tidak bisa langsung diam. Militer butuh konsolidasi, sementara masyarakat butuh jawaban. Kalau balas sekarang siapa yang mimpin? Kucing penjaga pangkalan, kata salah satu analis regional. Dan kalau diam aja, ya tinggal nunggu giliran jenderal berikutnya jadi konfeti. Di tengah kekacauan ini, teori konspirasi mulai merebak. Ada yang menyebut Iran telah menyusup ke sistem IDF. Ada pula yang menyebutkan bahwa Halevi menjadi korban konflik internal elit keamanan Israel. Atau mungkin ini bukan rudal Iran. Mungkin ini cuma karma bentuk silinder yang kebetulan bisa terbang. Ujar seorang netizen dengan 1,3 juta views. Pasar saham Tel Aviv sempat terguncang. Begitu pula kurs shekel. Investor mulai menarik aset dan kantor Kementerian Pertahanan disebut sudah menyiapkan ruang khusus untuk krisis jangka panjang. Sementara itu, pemakaman Halevi diselenggarakan secara tertutup dengan pengamanan maksimal. Hanya keluarga inti, segelintir pejabat, dan unit penjinak bom yang hadir. Bukan karena takut ada serangan lanjutan, tapi karena takut ada kenyataan lanjutan, sindir kolumnis lokal. Soalnya yang mati bukan cuma jenderalnya, tapi juga wibawa IDF-nya.